Begini rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Ya, kita masuk. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Kalau kalian lewat jalan tol ini, maka harus siapkan saweran sepanjang jalan, bre. Banyaknya pungli dengan melemparkan batu jika tidak nyawer, terkecuali mobil Anda dilapisi kawat keseluruhan. Itu pun. Seorang pemuda terekam CCTV mencuri ban mobil milik seorang warga yang terparkir di pinggir jalan. Diharamkan di Indonesia, tapi digratiskan atau diperbolehkan di Malaysia. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Ada sebuah pengendara moto yang daripada Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji para sahabat, dan di sini sudah sampai ke Malaysia, dan di sini abangnya juga sangat berbahagia. Mereka menengok di Malaysia sangat bersih, rapi, dan juga di sini tidak ada tukang parkir di situ dalam videonya para sahabat. Dan di sini juga menjelaskan bahwasanya moto dekat Malaysia boleh masuk tol para sahabat, dan siapa yang tak tercengang-cengang di Indonesia diharamkan masuk tol, moto-moto diharamkan para sahabat. Tidak boleh, memang tidak boleh diharamkan. Tapi di Indonesia, tapi di Malaysia ini dibolehkan dan juga digratiskan secara percuma. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya. Kalau dekat Indonesia setelah habis tol banyak pemalakan juga, dimintai duit, sudah bayar di tolnya juga malah dimintain oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sedangkan di Malaysia tidak ada oknum-oknum para sahabat. Bahkan di Malaysia untuk moto itu langsung digratiskan. Para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Oh, minta maaf para sahabat, Mas Farhan mematikan kolom komentar karena kemarin banyak yang berkomentar yang menyepam Mas Farhan, meneror Mas Farhan dengan komentar judul para sahabat. Mas Farhan mematikan dulu karena takut ada yang terkena nanti para sahabat, terkena main judul para sahabat. Makanya Mas Farhan untuk antisipasi mematikan di kolom komentar untuk sementara waktu. Oke, kita simak videonya, langsung ke videonya. Let's go. Hari ke-17 perjalanan motoran Indonesia to Mekah bareng Look Pro Max. CC kecil pun bisa masuk tol. Ini CC-nya 125. Ya, setelah satu malam di Melaka. Nah, tadi malam juga kita sudah jalan-jalan seputaran kota Melaka. Nah, ini videonya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke Johor nih. Johor sekitar 200-an kilo. Kita akan nyobain masuk ke tol. Gimana nih rasanya naik motor di tol di Malaysia, dan gratis pula. Masuk di gerbang pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Ya, kita lewat samping sini nih. Ya, kita masuk. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. Ternyata begini ya rasanya motoran di tol ya. Yang tanya batas cc masuk
tol berapa Om? Nah ini bebas ya, ini buktinya cc kecil pun bisa masuk tol. Ini cc nya 125, masih oke. Ya kita akhirnya keluar dari jalan tol. Gokil ya, 200 kilo ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Gokil ya. Kita sudah sampai di Johor nih. Nanti kita akan dijemput oleh teman-teman bikers Johor. Nah, tempat keluarnya beda. Oh iya. Asik. Terima kasih banyak. Oh. Ya, kita dikawal nih menuju ke rumahnya Bang Hanif. Kita akan menginap di tempat beliau. Kita sudah sampai di rumah beliau nih, rumahnya Bang Hanif. Sahabat saya. Begini rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Masuk di gerbang pintu tolnya. Nah, kita lihat ada jalur sendiri untuk pengendara motor tuh di sebelah samping. Nah, itu ada tandanya pengendara motor. Ya, kita lewat samping sini nih. Ya, kita masuk. Dan ya, seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Gratis lagi. Mantap, gaspol. Kalau kalian lewat jalan tol ini, maka harus siapkan saweran sepanjang jalan, bre. Banyaknya pungli dengan melemparkan batu jika tidak nyawer, terkecuali mobil Anda dilapisi kawat keseluruhan. Itu pun spion masih jadi incaran. Jalan tol Belawan, Medan, Tanjung, Morowa, Sumatera Utara menghubungkan 3 wilayah tersebut. Jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Sumatera. Secara geografis, jalan tol ini menghubungkan Pelabuhan Belawan dengan Medan dan Tanjung Morawa. Pemirsa, aksi sejumlah remaja menghadang kendaraan dan truk di Tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara makin meresahkan. Selain menghalangi laju kendaraan, para remaja juga kerap merampas barang berharga sopir mobil pengangkut barang. Sejumlah remaja berupaya menghadang kendaraan yang melintas di pintu keluar Tol Belawan, kawasan Kampung Kurnia, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi para remaja ini terjadi berulang kali dan makin meresahkan pengguna jalan, terutama sopir mobil pengangkut barang. Tak hanya melakukan pungli, para remaja ini juga kerap merampas barang berharga milik sopir, terutama ponsel. Sendiri sering, Bang? Bang cukup sering itu, daerah Kampung Salam itu. Iya, Bang ya. Harapannya, Bang, dengan adanya aksi kayak gini? Kalau bisa kan aparat kan. Tangkap, Bang ya. Polisi telah menangkap 2 remaja beberapa waktu lalu, namun kembali dilepaskan karena pelaku masih di bawah umur. Akibatnya peristiwa penghadangan kerap terjadi lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang pemuda terekam CCTV mencuri ban mobil milik seorang warga yang terparkir di pinggir jalan di Jalan Marelan Raya, lingkungan 8, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, 1 orang sebagai eksekutor, 1 orang lagi menunggu di dalam angkot. Tak tanggung-tanggung, pelaku mencuri 4 ban mobil sekaligus yang jika ditaksir bersama peleknya, total kerugian korban ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Setelah berhasil mencuri 4 ban mobil, pelaku meninggalkan mobil dalam posisi ditopang batu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya abangnya sangat senang juga dan juga mempunyai banyak saudara, banyak kawan dekat Malaysia, karena abangnya ini suatu orang yang mempunyai jenama
seorang mempunyai apa ya, motor apa ya, seperti halnya mempunyai grup moto yang juga touring ke mana-mana negara macam itu para sahabat. Bahkan bukan setakat dekat Malaysia, dekat Indonesia mereka sudah famous banget para sahabat. Abang Doeng para sahabat. Dan di sini Abang Doeng ini kemarin Mas Farhan nengok ada sebuah video mereka membuat suatu perbatasan dekat antara Indonesia dan juga Malaysia. Yang dekat Indonesia itu perbatasan masih jalan tanah, dan dekat Malaysia perjalanannya sudah aspal mulus. Dan di situ apa ya, kemajuan negara Malaysia sampai ke perbatasannya para sahabat. Dan di sini para sahabat, Abang Doeng ini mau melaksanakan ibadah haji menggunakan moto macam itu. Bahkan mereka juga terkejut, di Malaysia diperbolehkan, di Indonesia diharamkan macam itu. Bahkan lori ataupun kereta pun dekat Indonesia di tolnya, setelah lalu tol di situ malah dipalak, dimintain duit para sahabat. Makanya banyak investor asing itu kabur ke negara lain, terutama kabur ke Malaysia para sahabat, karena dekat Malaysia tak ada pemalakan macam itu, tak ada oknum-oknum. Dekat Indonesia ini apalah jadi, akulah tak tahulah. Untuk mengatasi oknum-oknum ini belum kelar-kelar sampai saat ini. Bukan setakat oknum saja, yang koruptornya, yang apa ya, perasuahnya sampai sekarang itu masih belum kelar-kelar para sahabat. Kapan nak maju kalau negara macam itu, masyarakatnya masih macam itu, perilakunya macam itu para sahabat? Tak boleh maju para sahabat kalau EQ masyarakatnya, attitude masyarakatnya tak mau dirubah juga macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.